Pernah nggak sih Anda lihat ada proyek bangunan yang kayaknya mangkrak, nggak selesai-selesai? Di banyak daerah di Indonesia, pembangunan itu sering banget loh terhambat sama birokrasi yang, ya gitu deh, ribet. Tapi gimana kalau saya bilang, solusinya itu sebenarnya udah ada, tersembunyi rapi di dalam aturan main yang udah berlaku. Yuk, kita bongkar bareng-bareng. Nah, ini pertanyaan yang sering bikin pusing banyak orang kan? Investor udah siap, pemerintah daerah juga butuh pendapatan, tapi kok prosesnya macet di tengah jalan? Sebenarnya apa sih biang keroknya yang bikin kemajuan ini jadi terhambat? Mari kita selami lebih dalam. Seringkali, akar masalahnya itu ada di sekelompok kecil pihak yang kita sebut aja penjaga gerbang. Mereka lah yang pegang kendali. Tapi, bagian yang paling menariknya tuh ini, kunci buat membuka gerbang ini sebenarnya udah ada di tangan kita. Dan ini bukan rahasia, ini aturan resmi. Oke, kita mulai dengan menyorot pemain utamanya, tim profesi ahli atau yang biasa disingkat TPA. Siapa sih mereka sebenarnya, dan gimana peran ideal mereka seringkali beda jauh sama kenyataan di lapangan. Jadi, TPA ini adalah tim yang dibentuk Pemda, landasannya jelas, PP nomor 16 tahun 2021. Misi mereka tuh sebenarnya sederhana tapi penting banget. Mastiin setiap gedung baru itu aman dan sesuai standar teknis. Kalau secara teori ya, mereka ini adalah pahlawan penjaga kualitas konstruksi kita. Tugas resmi mereka ini luas banget loh, mulai dari ngecek gambar arsitektur sampai ngasih rekomendasi izin. Intinya, peran mereka tuh krusial di setiap siklus hidup sebuah bangunan. Seharusnya mereka memastikan standar terpenuhi, bukan malah menciptakan standar-standar baru yang aneh-aneh. Nah, disinilah masalahnya mulai muncul. Ketika keahlian itu numpuk di segelintir orang di satu daerah, lahirlah yang namanya masalah superioritas. Tiba-tiba ada permintaan subjektif, konsultasi ditunda-tunda tanpa alasan jelas, dan bahkan potensi konflik kepentingan. Ujung-ujungnya selalu sama, investasi jadi lambat, pembangunan jadi macet. Nah, bagian yang paling menarik dari semua ini adalah solusinya itu sebenarnya ada di dalam peraturan nasional itu sendiri. Ada sebuah mitos yang selama ini dipercaya banyak orang tentang para ahli ini, dan sekarang waktunya kita patahkan mitos itu. Ini dia nih kesalahpahaman terbesarnya. Banyak banget yang mikir kalau TPA itu wajib hukumnya berasal dari kabupaten atau kota tempat proyeknya dibangun. Anggapan inilah yang tanpa sadar melestarikan sistem lama yang nggak efisien. Dan inilah fakta yang mengubah segalanya. Menurut PP 16 2021, nggak ada tuh yang namanya ahli lokal eksklusif. Semua ahli yang bersertifikat itu adalah bagian dari satu kolam talenta nasional. Artinya apa? Artinya daerah manapun di Indonesia bisa merekrut ahli terbaik dari seluruh penjuru negeri. Dasar hukumnya jelas banget, nggak bisa diganggu-gugat. Pasal 84 itu ibaratnya ngasih kita kunci ke gudang talenta nasional. Pasal 194 lebih keren lagi, memungkinkan impor ahli kalau dibutuhkan. Dan yang paling penting, pasal 97, ini semacam tombol eject buat anggota yang kerjanya menghambat. Jadi batasan geografis itu cuma mitos. Oke, aturannya udah jelas. Pertanyaan berikutnya, gimana cara praktiknya di lapangan? Nah, jawabannya ada pada teknologi yang sebenarnya udah kita pakai sehari-hari. Kenalan yuk sama jembatan digital kita, SIMBG. Ini bukan cuma website biasa ya, ini adalah sistem nasional yang wajib dipakai buat mengelola semua izin bangunan. Platform inilah yang bikin kolaborasi lintas daerah jadi gampang banget dan mengubah batas wilayah jadi sekedar garis di peta. Prosesnya juga dirancang biar super transparan. Jadwal konsultasi resmi lewat SIMBG, meetingnya bisa online pakai Zoom atau platform lain, dan yang paling krusial, semuanya direkam dan diunggah sebagai catatan resmi. Jadi nggak ada lagi tuh yang namanya rapat-rapat di balik pintu. Perbandingannya jelas banget kan? Kayak bumi dan langit, kita beralih dari labirin birokrasi yang lambat, mahal, dan tertutup ke sebuah jalan tol digital yang efisien, murah, dan transparan. Ini bukan cuma perbaikan kecil, ini lompatan besar. Efisiensi birokrasi ini bukan cuma soal kecepatan loh, ini ada dampak ekonominya. Buat pemerintah daerah dan juga investor, solusi ini ujung-ujungnya ngomongin dua hal yang paling penting, pendapatan dan investasi. Rumusnya sederhana banget. Semakin cepat izin keluar, semakin cepat juga retribusi masuk ke kas daerah. Artinya, pendapatan asli daerah atau PAD langsung meningkat. Sesimpel itu. Logikanya gampang banget. Waktu hambatannya banyak, keran PAD-nya netesnya dikit.
Tapi begitu hambatan superioritas lokal ini kita singkirkan pakai sistem digital, keran PAD-nya langsung kebuka lebar. Ini jelas situasi yang sama-sama menguntungkan. Dan dampaknya itu nggak berhenti di situ. Ada efek domino yang positif banget. Pendapatan masuk lebih cepat, APBD jadi lebih hemat karena nggak ada biaya perjalanan dinas ahli. Iklim investasi jadi lebih menarik. Dan akhirnya, ekonomi lokal pun ikut berputar lebih kencang. Oke, teorinya udah jelas, dampaknya udah kebayang. Sekarang, gimana caranya sebuah Pemda bisa mulai menerapkan perubahan ini? Nah, ini dia 5 langkah strategis yang bisa langsung dieksekusi. Ini adalah rencana aksi yang sangat jelas, mulai dari evaluasi TPA yang ada, bikin payung hukum lokal buat konsultasi online, pastikan tim di Pemda jago pakai SIM BMG, berdayakan sekretariat jadi wasit yang tegas, sampai siapkan honor yang kompetitif biar bisa menarik talenta terbaik nasional. 5 langkah ini adalah kunci buat mematahkan monopoli lokal. Pada akhirnya, visi besarnya adalah ini. Kita mau menciptakan sebuah ekosistem yang dibangun di atas profesionalisme dan keahlian, bukan lagi eksklusivitas kedaerahan. Sebuah sistem yang adil, kompetitif, dan modern untuk pembangunan Indonesia. Jadi, saya mau tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Dengan aturan dan teknologi yang sudah ada di depan mata, apakah daerah Anda memilih untuk terus membangun tembok birokrasi yang lama atau mulai membangun jembatan digital menuju kemajuan? Pilihannya ada di tangan kita semua.